Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Canva Lover Nusantara dimanapun Bapak Ibu berada. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Nova Firda Mahaputra Ruhmayano, guru seni budaya dari SMA Negeri 1 Dramaga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Adapun pada kesempatan video pembelajaran kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu cabang seni dari seni budaya, yaitu seni teater dengan judul pemeranan. Sebelum kita masuk ke dalam kegiatan inti pembelajaran, saya akan membahas dulu tujuan pembelajaran dari kegiatan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, ini ada memahami definisi pemeranan. Yang kedua, menggali teknik dasar pemeranan, dan yang ketiga adalah mampu mempraktikkan teknik dasar pemeranan. Baik, sebelum memahami definisi pemeranan, saya akan menggali pengetahuan awal terlebih dahulu dengan pertanyaan yang ada di apersepsi ini. Yang pertama, pernahkah kalian menyaksikan sebuah pertunjukan teater? Yang kedua, bagaimana para aktor mampu membuat penonton terbawa emosi? Pastinya dong kita pernah melihat film atau enggak iklan atau enggak pertunjukan langsung mungkin ya di dalam pementasan teater yang ditampilkan secara langsung di atas panggung. Oke, selanjutnya pada bagian pertama ini kita akan membahas definisi pemeranan. Pemeranan adalah seni menjiwai karakter dalam sebuah cerita, mencakup ekspresi wajah, gerak tubuh, dan intonasi suara yang sesuai. Nah, jadi tugas pemeranan ini adalah memerankan sebuah tokoh ataupun karakter yang telah digariskan dalam naskah. Oke, selanjutnya. Baik, pada slide ini kita akan membahas teknik dasar pemeranan. Nah, sebagai seorang aktor, kita harus menguasai 3 hal yang paling dasar, yaitu olah suara, lalu olah tubuh, dan yang terakhir adalah olah rasa ataupun penghayatan. Di dalam olah suara ini kita harus bisa mengucapkan sebuah kata dan kalimat yang ada dalam naskah dengan intonasi yang sangat tepat atau enggak tinggi, rendah nada dengan tepat. Misalkan ketika marah itu kan pasti tinggi nadanya, ataupun misalkan sedang sedih pasti nadanya itu pasti rendah. Lalu kalau artikulasi ini lebih kepada cara mengucapkan baik kalimat ataupun katanya itu dengan sangat jelas, dan yang terakhir ada teknik pernapasan di mana mengatur saat mengambil atau mengucapkan kalimat ini mengambil napas dengan sangat baik sehingga tidak kehabisan napas. Yang kedua ada olah tubuh. Ini fungsinya adalah mengekspresikan melalui fisik kita ya, baik wajah ataupun badan ya. Nah, karena kan fisik ini kalau misalkan wajah ada raut sedih, ada raut senang, ataupun juga ada raut ceria dan marah. Begitu juga bagian badannya juga ya. Kalau lesu pasti badannya terlihat lemah, kalau misalkan marah mungkin badannya terlihat kuat ya. Nah, yang terakhir ini ada olah rasa ataupun penghayatan, di mana ini menggabungkan dua teknik dasar, yaitu olah suara dan olah tubuh. Nah, bila mana olah suara ataupun olah tubuh tidak dihayati ketika kita mengekspresikan sebuah kalimat ataupun kata, maka nanti pesan dalam naskahnya itu tidak akan sampai sehingga penonton tidak akan terbawa suasana ataupun emosi jalannya sebuah cerita. Nah, baik ya, untuk selanjutnya ini bagaimana sih agar kita bisa memahami jalannya sebuah cerita. Yang pertama kita memaknai naskahnya dulu, dimulai dari ini tuh suasananya seperti apa sih? Oh, ini misalkan terasa tegang ya. Lalu yang kedua di sini ada aktornya siapa saja, lalu dialognya seperti apa, mengekspresikan kalimatnya juga seperti apa. Sehingga nanti bila kita sudah membaca sebuah naskahnya itu, kita jadi paham apa yang akan kita lakukan kayak gitu ya, sebagai aktor Rani misalkan ataupun aktor Budi kayak gitu. Di mana suasananya itu sedang misalkan tegang ya. Nah, sehingga dengan setelah kita membaca naskah ini, kita bisa memaknai dan mendapatkan pembelajaran dari sebuah peristiwa yang terdapat dari jalannya sebuah cerita ataupun naskah berikut. Oke ya.
Oke, karena materinya sudah selesai, sekarang saatnya kita kuis ya, agar kita mengukur sejauh mana kita telah memahami materi yang telah kita sampaikan ya. Oke, pertanyaannya, apa tujuan utama pemeranan dalam seni teater? A. Menyampaikan cerita. B. Menghafal naskah. C. Menampilkan kostum. Nah, pasti dong, saya yakin nih Bapak Ibu pasti tahu nih jawaban yang paling benar. Oke, selanjutnya kita akan ambil sebuah kesimpulan di slide berikutnya ya. Nah, sebagai kesimpulannya, seorang aktor ini sangat penting nih di dalam sebuah naskah cerita ini. Yang pertama, memperagakan ataupun memeraktekan sebuah karakter ataupun tokoh yang terdapat dalam cerita. Sehingga di situ seorang aktor dapat membantu seorang pendengar ataupun penonton dalam menyimpulkan atau menyaksikan sebuah jalannya cerita ya, baik dari karakter tokoh yang baik, tokoh karakter yang jahat, tokoh pembantu, pemeran pembantu yang baik, pemeran pembantu yang jahat, ataupun pemeran pembantu yang netral ya, tidak ada di yang baik, tidak ada memihak juga yang jahat, kurang lebihnya seperti itu. Sehingga nanti baik dari dialog atau percakapan para aktor itu kita akan memahami sebuah naskah ataupun jalannya cerita secara keseluruhan ya. Nah, baik mungkin ya yang bisa saya simpulkan. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sampai berjumpa kembali di materi berikutnya.